Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Pak Guru mau menanyakan kabar kalian. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anakku? Alhamdulillah hari ini anak-anak hadir semua? Hadir. Ya, untuk memberi lebih semangat pada kesempatan kali ini, marilah kita yel-yel dulu. Yel-yel tepuk anak soleh. Aku anak soleh. Rajin soleh. Rajin rajin. Orang tua dihormati. Kita Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Kafir, kafir, no. Setan, setan. Oke, alhamdulillah alamin. Marilah pelajaran pada kali ini kita buka dengan doa akan belajar. Ya, anak-anak semua, pada kesempatan kali ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia yang sudah sampai pada bab 8 tentang sehatlah ragaku. Untuk pada kesempatan kali ini kalian akan membaca sebuah cerita yang berjudul Garuk-Garuk. Dan nanti ada pertanyaan, 8 pertanyaan yang kalian kerjakan secara berdiskusi. Ya, berdiskusi. Satu meja 2 orang ya, berdiskusi 2 orang saja. Oke? Coba sekarang untuk cerita Garuk-Garuk di halaman 183. Mas Kenzi silakan dibaca untuk paragraf pertama. Bermain atau belajar bersama teman kami itu menunjukkan bagaimana luas tentunya meniru rumah baik, menghadap dari mata negara, memiliki jiwa, bermain di rumah kami, berarti juga bebas dari lokasi yang berada di itu suka-suka nanti, itu sudah kita manusia nanti, selain bebas dari lokasi, Ya sudah sampai situ aja Mas Kenzi, terima kasih. Terus paragraf ketiga Mas Raffi, silakan dibaca.
Sudah. Sekarang Mas Yusuf untuk dibaca selanjutnya. Ya, yang keras ya bacanya. Aduh banyak jamu seru betul. Mana ada jamu maka kata balik bukit aku dan sakul balik baik saja maka rajin-rajinlah kau mandi kata sakul. Kapan kau terakhir mandi? Ah bosan gerakannya begitu-begitu saja. Sahut itu sambil mengingatkan kapan dia terakhir mandi. 2 hari lalu, 3 hari lalu. Menurut Kidul kalau sedang libur tidak perlu mandi. Ya, sampai mandi. Yang lain Pak Guru aja. Terus dengarkan untuk paragraf selanjutnya. Namun gatal-gatal di tubuh Kidul terus bertambah. Sekarang lehernya juga terasa gatal, tangannya kini malah lebih sering menggaruk daripada memegang rempayek. Karena Sagoy dan Fahmi makin sering meledeknya, Kidul memutuskan untuk pulang saja. Ibu Fahmi membungkuskan rempayek untuk dibawa pulang. Kidul tersenyum lebar menyambut bungkusan ibu. Begitu tiba di rumah, Kidul cepat-cepat masuk kamar supaya Kak Asih tidak melihatnya. Apa daya gatalnya tak kunjung hilang, makin digaruk makin gatal. Tidak tahan, Kidul mengadu ke ibu. Ibu dan Kak Asih terkejut melihat tangan Kidul yang lecet-lecet. Sebelum Kak Asih bersuara, ibu sudah berkata tegas, "Kita harus ke dokter." Dokter Tuti yang memeriksa Kidul menyapa dengan ramah. "Ini seperti alergi. Tadi makan siang pakai apa? Telur, udang." Tiba-tiba Kidul teringat makhluk kecil-kecil atas rempeyek. Ah, itu penyebabnya. Jadi bukan karena tidak mandi kayak Kidul gembira. Dokter Tuti tertawa. "Memang gatal-gatalmu ini karena alergi terhadap udang papai. Namun bukan berarti tidak mandi itu bagus. Lecet-lecetmu ini bisa menjadi infeksi parah karena kuman-kuman yang ada di kulit. Kita mandi supaya tubuh kita bersih, bebas dari kuman." Aduh, ternyata Kidul tetap harus mandi. Mungkin dia harus memikirkan cara mandi yang berbeda supaya tidak membosankan. Bagaimana menurutmu? Oke, selanjutnya ini di bawahnya ada beberapa pertanyaan yang harus kalian kerjakan. Coba kalian berkelompok untuk mengerjakannya. Ya. Yang tidak ada temannya bisa gabung. Silakan. 5 menit aja ya waktunya untuk mengerjakan. Ya, dikerjakan. Ini di buku tulis saja. Iya, ya dikerjakan. Ya, didiskusikan dengan kelompoknya untuk menghemat waktu anak-anak. Kita diskusikan bersama. Kita diskusikan bersama saja.
Coba kelompok dari kelompok Mas Raffi. Ya, ya Mas Arsaka sebentar lagi ya. Kelompok yang kedua, nomor 2. Nomor 1, apa ide pokok cerita ini? Ya, betul. Kidul yang mengalami gatal-gatal di seluruh tubuh akibat alergi udang papai setelah belajar kelompok. Oke. Coba untuk nomor 2. Di rumah Kenzi ya. Mas Kenzi, apa nama daerah yang menjadi latar belakang tempat cerita tersebut? Ya, itu di Kalimantan Utara. Terus, Arsaka, di rumah siapa Fahmi, Kidul, dan Sagoy suka berkumpul? Ya, betul. Di rumah Fahmi. Kais, mengapa mereka suka berkumpul di tempat itu? Ya, bermain itu menyenangkan dan juga di tempat itu disediakan banyak makanan oleh ibu kami. Lanjut. Mas Faril, mengapa Kidul tidak suka mandi? Karena gerakannya begitu-begitu saja terus. Oke, nomor 6 sampai 7, 8 bersama-sama. Menurut Kidul, kalau sedang libur tidak perlu mandi, apakah kalian setuju? Tidak. Jelaskan pendapat kalian, kenapa perlu mandi? Supaya apa? Supaya badan bersih dan tidak terkena penyakit. Apa yang disampaikan Dokter Tuti tentang alergi tidur? Tadi siang apa makan telur atau udang? Apakah ada di antara kalian mengalami alergi? Tidak ada, alhamdulillah. Berarti kalian semua tidak alergi. Alergi apa? Alergi dingin. Kalau kamu mengalami alergi dingin, Mas, ya. Terus bagaimana cara mengatasinya? Minum obat atau minum yang menghangat-hangatkan, contohnya minum pedal jahe, minum teh hangat, bisa ya. Oke, anak-anak, dari cerita tersebut kita belajar tentang untuk selalu pertama menjaga kebersihan badan supaya tidak terkena penyakit kuman. Terus yang kedua, dari cerita tersebut kita makan sewajarnya, tidak boleh makan berlebihan. Karena kalau kita makan berlebihan itu juga tidak baik untuk kesehatan. Ya, demikian ya anak-anak pelajaran bahasa Indonesia pada kesempatan kali ini. Kita tutup untuk supaya hari ini pelajaran kesempatan kali ini Allah memberkahi. Kita tutup dengan doa di paratul majelis. Subhanallah.